Shalom, selamat siang. Apa kabar semuanya? Harapan saya kita dalam keadaan yang sehat dan yang diberkati. Kali ini kita akan belajar penelitian tindakan kelas. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Pembahasan kita hari ini berkaitan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian tindakan kelas. Pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Kita perhatikan di sini dicatat pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas tidak jauh berbeda dengan penelitian formal. Kenapa dikatakan demikian? Karena ternyata di dalam PTK pada umumnya dikumpulkan dengan dua jenis data, yaitu yang pertama kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi, baik perubahan kinerja guru, perubahan kinerja peserta didik, dan perubahan suasana di dalam kelas. Apa yang dimaksud dengan kuantitatif? Ternyata kuantitatif ini adalah diukur dengan angka-angka. Misalnya dilihat dari angka hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua kualitatif. Contohnya apa? Kualitatif merupakan gambaran seperti apa? Kalimat-kalimat yang menggambarkan ekspresi peserta didik, tingkat pemahaman atau kognitif, antusias, kepercayaan diri, dan motivasi. Nah, itulah yang bisa kita pelajari tentang pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data penelitian tindakan kelas. Ada berapa sih teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas? Di dalam penelitian tindakan kelas ada 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara, dan yang terakhir adalah diskusi. Kita bahas yang pertama, tes. Tes ini dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar peserta didik. Kemudian observasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas peserta didik di dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian di dalam implementasi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Tipe jigsaw ini misalnya kita memberikan topik kepada peserta didik yang sudah dibuat di dalam bentuk kelompok, bisa 2-4 orang. Kemudian kita memperhatikan cara mereka menulis, membaca, serta cara mereka berpikir. Kemudian wawancara untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan implementasi. Apa yang sudah kita terapkan, kita wawancara apakah ada peningkatan setelah kita melakukan atau menerapkan implementasi pembelajaran yang seperti tadi sudah saya jelaskan tentang pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Kemudian diskusi antara guru, teman sejawat, dan kolaborator atau pihak lain untuk mendapatkan refleksi dari hasil siklus penelitian tindakan kelas. Kita masuk dalam alat pengumpulan data penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tes. Di dalam tes, menggunakan butir soal atau instrumen soal untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Kemudian observasi. Observasi ini menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian wawancara. Di dalam wawancara menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui pendapat atau sikap peserta didik dan teman sejawat tentang pembelajaran. Kemudian kuesioner. Di dalam kuesioner untuk mengetahui pendapat atau sikap peserta didik dengan teman sejawat tentang pembelajaran atau tentang suasana di dalam kelas. Kemudian diskusi. Diskusi menggunakan lembar hasil pengamatan. Jadi kita memberikan
lembar dari hasil pengamatan, kemudian mendiskusikan kepada rekan guru, teman sejawat, atau kolaborator. Dalam kolaborator atau pihak lain, kita bisa saja bekerja sama dengan kepala sekolah atau para pakar, misalnya dosen. Kemudian indikator kinerja. Indikator kinerja itu melihat kinerja dari peserta didik, kinerja dari guru, kinerja kepala sekolah, kemudian membantu meningkatkan atau memperbaiki mutu dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk melihat kinerja peserta didik, kita bisa menggunakan tes dan observasi. Caranya seperti apa? Atau dapat kita lihat dari mana? Pertama, kita bisa melihat dari hasil tes. Kita bisa melihat nilai rata-rata ulangan harian. Misalnya, dari ulangan harian kita mendapatkan ternyata sekurang-kurangnya 80% peserta didik dapat mengerjakan dengan benar soal-soal tentang peta. Kemudian lebih dari 75% peserta didik dapat membaca dan membuat peta sesuai dengan kaidah-kaidah kartografis. Berkaitan dengan observasi, kita bisa melihat keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, itulah yang bisa kita pelajari bagaimana nanti kita akan melihat tentang kinerja dari peserta didik. Bagian terakhir dalam alat pengumpulan data ada yang disebut dengan analisis data. Tahapan sesudah pengumpulan data adalah analisis data. Dalam penelitian tindakan kelas, analisis dilakukan peneliti sejak awal pada setiap aspek kegiatan penelitian. Pada waktu dilakukan pencatatan lapangan melalui observasi atau pengamatan tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Peneliti dapat langsung menganalisis apa yang sedang diamati atau apa yang sedang dicermati. Kemudian, situasi seperti apa yang sedang terjadi di kelas, suasana seperti apa yang sedang terjadi di kelas, cara yang digunakan guru yang mengajar seperti apa, metode yang digunakan guru seperti apa, kemudian bagaimana hubungan guru dengan peserta didik, bagaimana interaksi antara peserta didik dengan peserta didik yang lain, kemudian antara peserta didik dengan guru. Itulah yang harus kita analisis. Itulah materi yang bisa kita pelajari hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan harapan saya kita bisa lebih meningkatkan kualitas dengan terus belajar penelitian tindakan kelas. Kita meningkatkan kualitas kita sebagai guru dan calon guru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan sampai jumpa.